Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung terjun membedah sebuah event yang super menarik yang baru aja diadain tanggal 25 Mei 2026 kemarin. Yap, kita bakal bahas tuntas tentang selamatan desa Oro-Oro Ombo yang ke-113. Siapin fokus kalian ya, soalnya kita bakal ngelihat gimana sih sebuah desa itu bisa mati-matian ngejaga identitas mereka dengan cara yang benar-benar terstruktur. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, coba deh pikirin pertanyaan ini sebentar. Apakah selamatan itu cuma sekedar seremoni budaya biasa? Mungkin buat kebanyakan dari kita, pas dengar kata selamatan, yang langsung kebayang itu cuma kumpul-kumpul warga, makan-makan, atau ya sekedar pesta rakyat di permukaan aja kan? Tapi tahan dulu. Lewat ulasan kita hari ini, kita bakal bongkar lapisan-lapisan rahasia di baliknya. Dan percaya deh, ini jauh lebih dalam dari kelihatannya. Kita bakal nemulin mulai dari strategi ekologis kuno yang luar biasa cerdas, sampai sistem pendidikan karakter yang super efektif. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Makna selamatan Oro-Oro Ombo. Biar ada konteksnya, acara ini tuh berakar sangat kuat pada nilai historis dan spiritualitas masyarakat agraris Jawa. Bapak Ahmad Solikin selaku ketua pelaksana, ngejelasin kalau selamatan ini sama sekali nggak dibikin asal-asalan loh. Pendekatan itu benar-benar secara sadar pakai tradisi leluhur buat ngerawat akar pertanian dan spiritual mereka. Jadi dari awal aja kita udah bisa lihat, ini tuh sebuah upaya pelestarian yang sangat terstruktur dan disengaja. Keren banget kan? Lanjut ke bagian kedua, menelusuri jejak ritual leluhur. Kalau kita lihat dari jadwalnya, rangkaian acaranya ini padat dan terstruktur banget. Bayangin aja, ini dimulai pas tengah malam yang hening lewat ritual tabur bunga di makam leluhur desa. Terus, lanjut ke lantunan tembang Macapat. Masuk waktu dini hari, warga pada jalan ke sebuah lokasi buat berdoa di tempat yang namanya Talang Kutukan. Pagi harinya, ada prosesi siraman buat perangkat desa, dan puncaknya nih, ditutup sama pagelaran wayang kulit yang meriah di malam hari. Skala acara dalam satu hari ini benar-benar masif dan penuh perhitungan. Nah, yang bikin makin kagum adalah makna filosofis di balik setiap langkah tadi. Sini, biar saya bantu jadi penerjemah budayanya sebentar ya. Contohnya nih, waktu kepala desa, Bapak Wiweko, mimpin langsung prosesi siraman. Coba bayangin, perangkat desa itu nyiram air ke 4 penjuru maka angin. Ini bukan cuma buang-buang air loh. Ini tuh simbol filosofis yang mendalam banget buat mastiin kemakmuran, ketentraman, dan harmoni sosial nyebar merata ke seluruh penjuru desa. Ibaratnya mereka lagi memvisualisasikan keseimbangan dengan cara yang sangat indah. Sekarang kita geser sedikit ke bagian ketiga, Talang Kutukan dan ekologi. Nah, bersiaplah untuk momen aha kita hari ini. Pas dengar nama Talang Kutukan, jujur aja, pasti yang pertama kali melintas di kepala kita adalah tempat yang mistis, angker, atau seram kan? Tapi faktanya, sama sekali bukan. Ternyata ini tuh saluran air buatan kuno, peninggalan sesepuh desa. Ini adalah infrastruktur ekologis bersejarah yang bisa dibilang sangat canggih pada masanya. Saluran ini emang dirancang khusus supaya air dari pegunungan bisa terus mengalir secara berkelanjutan ke masyarakat. Wow, benar-benar di luar ekspektasi kan? Dan yang bikin merinding, saking jeniusnya, dengan ngejadiin lokasi infrastruktur saluran air ini sebagai titik doa di waktu dini hari, mereka itu pada dasarnya lagi menyamarkan praktek konservasi lingkungan jadi sebuah tugas keagamaan yang sakral. Manajemen sumber daya air dibungkus rapi dalam ritual suci. Jadinya seluruh warga otomatis bakal menghormati dan nggak berani merusak tempat itu. Harus diakui, ini adalah strategi yang super cerdas. Oke, masuk ke bagian keempat, mewariskan budaya pada generasi muda. Ada satu fakta krusial yang benar-benar harus kita highlight nih. Coba tebak, siapa yang ikut berpartisipasi aktif ngelantunin tembang Macapat? Seorang anak kelas 5 SD dari SDN 02 Punten. Bukti nyata ini tuh ngasih tahu kita kalau selamatan desa Oro-Oro Ombo ini bukan sekedar relik kuno yang pelan-pelan dilupain. Sama sekali enggak. Acara ini secara aktif berubah jadi ruang kelas yang hidup, membaur, dan pastinya sangat bersemangat buat generasi penerus mereka. Coba didengerin apa kata siswa kelas 5 ini. Dia bilang, Macapat bukan hanya seni tembang Jawa, tetapi juga media pembelajaran nilai moral, etika, dan spiritualitas yang penting dikenalkan sejak usia dini. Wah, anak sekecil itu udah punya pemahaman sedalam ini loh. Ini kayak langsung nari ide-ide abstrak soal pelestarian budaya yang sering kita bahas, jadi sebuah perspektif manusia yang sangat nyata, membumi, dan benar-benar menginspirasi. Dan pastinya, para orang tua juga punya harapan yang gede banget. Ada yang bilang, semoga anak-anak nggak lupa sama tradisi leluhur di tengah perkembangan teknologi saat ini.
Poin pentingnya di sini, komunitas ini emang sengaja banget ngejadiin budaya lokal mereka sebagai semacam jangkar pelindung. Mereka sadar betul betapa derasnya arus teknologi modern sekarang ini, jadi ngelibatin anak-anak dalam tradisi ini adalah strategi pertahanan yang udah dipikirin mateng-mateng biar mereka nggak kehilangan pijakan identitas di tengah majunya zaman. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, identitas Nusantara di era modern. Ini dia nih intisari mutlak dari semua yang udah kita bahas hari ini. Selamatan ke-113 ini jelas bukan cuma upaya romantis buat ngenang masa lalu. Revitalisasi budaya lokal Nusantara ini pada ujungnya berfungsi layaknya sebuah mesin. Mesin untuk ngebangun ketahanan sosial, ngunci identitas kolektif mereka, dan mentransfer warisan intelektual. Lewat tradisi kuno ini, mereka sebenarnya lagi ngebangun fondasi komunitas modern yang luar biasa solid, terpadu, dan pastinya tahan banting ngadepin berbagai tantangan. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan nih buat kalian. Gimana sih cara kalian sendiri buat menjaga akar budaya kalian di tengah dunia yang bergerak super cepat dan serba teknologi tinggi ini? Coba deh direnungin sebentar. Kita bisa banget loh mengambil inspirasi berharga dari warga Oro-Oro Ombo tentang gimana cara memadukan nilai-nilai leluhur dengan kehidupan kita di masa kini. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.